Selamat berjumpa ulang dengan sahabat-sahabat Taman Palma yang ada di seluruh Indonesia. Saat ini kita berada di BSIP Taman Palma di Sulawesi Utara di Manado. Saya Yulianus Matana dan saya hari ini tidak sendiri. Saya didampingi oleh teman, sahabat dan pemerhati kelapa yang dengan kasih saya sapa Bapak Insinyur Ari Rolong MS. Saat ini kita akan berbicara tentang budidaya. Dalam hal ini bagaimana kita mengenal yang namanya, kalau saya secara pribadi mengenal makhluk halus. Dalam hal ini cara pengendalian hama dan penyakit, khususnya taman kelapa. Nah, kita sapa teman sahabat kita, pakar kelapa khususnya di bidang hama penyakit. Bagaimana kabarnya Pak Ari? Ya, baiklah. Baik ya. Nah, saat ini Pak, kita tahu bahwa tanaman kelapa selain dalam hal ini budidaya, dalam hal ini pemupukan lahan dan sebagainya, salah satu faktor yang mempengaruhi produksi atau pertumbuhan tanaman kelapa adalah hama dan penyakit ya, tanaman kelapa. Yang ingin kami ketahui, tanyakan sama Pak Ari sebagai seorang yang sudah lama berkecimpung di tanaman kelapa khususnya hama dan penyakit. Hama atau penyakit apa yang utama di tanaman kelapa, Pak? Terima kasih Pak Yu atas kesempatan yang diberikan pada saya. Di kelapa itu dikenal beberapa hama dan penyakit penting, Ya. baik yang ada dari pembibitan sampai kepada tanaman dewasa. Dewasa. Ya. Di pembibitan itu sangat banyak hama, dan itu terkenal dari yang macam daun, penyakit, Ya. hamanya ada Resispa. resispa. Gejalanya kalau bercak daun kan bercak jelas. Iya. Kalau resispa itu dia menggeret daun. Iya. Jadi itu bisa. Nah itu harus penanganan awalnya itu harus Iya. dapat dilaksanakan sedini mungkin supaya dia tidak berkembang jauh. Kemudian di tanaman dewasa itu banyak. Ada yang hama yang di daun, penyakit daun, batang, buah, bunga, itu banyak. Kalau di daun seperti itu dikenal yang di seksafa, pemakan daun, ada yang ulat-ulat itu. Iya. Kemudian di batang itu penyakitnya ada yang stability. Iya. Kemudian penyakit yang busuk pucuk, buah, itu yang paling bahaya di kelapa saat sekarang ini. Kemudian ada juga yang di buah itu di buah kecil itu, yang menjarah itu yang lagi top sekarang itu kutu daun, tungau buah, tungau kelapa itu Asteria. Itu sangat berbahaya karena akibat yang ditimbulkan adalah buah muda itu yang masih produksi gini jatuh, gugur semua, bisa habis, jadi produksi akan turun drastis. Itu yang paling penting saat ini. Kemudian ada hama-hama yang setempat di seksafa, ada perisangnya, promegoteka, susi tengah. Jadi kemudian penyakit-penyakit lain seperti penyakit pitoplasma itu, ya, cuma dari Kalimantan Tengah itu yang perlu diperhatikan. Jadi barang kelapa penyebarannya harus lebih hati-hati karena penyakit dan hamanya sangat berbahaya kalau dia masuk. Jadi kalau mau ambil kelapa dari sana harus diperhatikan itu Cara penanganannya, perlakuannya. Jadi dari penjelasan dari Pak Ari bahwa ada penyakit dan hama yang mulai dari fase pembibitan sampai tanaman dewasa. Yang menarik untuk kita kaji lebih lanjut Pak Ari, ini seberapa persen atau seberapa persentase yang menyebabkan adanya serangan hama dan penyakit ini bisa menurunkan produktivitas tanaman kelapa? Itu tergantung dari jenis hama atau penyakit itu. Kalau contohnya seperti hama tungau kelapa, ya, yang sekarang lagi eksplosif di mana-mana, dia itu kan menyerang buah muda, ya. Dan kalau tidak ditangani itu semua buah itu gugur, berarti dia berproduksi nol. Karena dia pada periode panen nanti tidak ada lagi. Berarti bisa sampai tidak ada sama Ya, sekali tidak ada. produksi. Karena buahnya itu habis.
gugur semua. Kemudian berupa penyakit fitoplasma. Iya. Dia kan berupa tanaman mati. Iya. Supuco itu tanaman mati semua. Iya. Nggak ada hasil lagi. Kalau gugur buah kelapa, gugur buah itu kan cuma buah-buah yang muda umur 6 sampai 8 bulan. Itu yang menjadi itu bisa ditanam ya. Kalau dia sudah di atas itu sudah tidak gugur lagi kalau gugur buah. Garis maupun tidak pasti. Jadi tergantung dari hama atau jenis itu. Kalau berupa ulat-ulat yang menyerang memakan daun, Iya. itu kan berarti kan cuma di daun desa. Mulai kalau dia dan itu hama kadang-kadang di sini. Iya. Jadi kapan pun biasa ada. Dan jadi pengaruhnya kalau serangannya tidak parah dan ada persoalannya di lapangan itu tidak berpengaruh jelas di terhadap produktivitas. Oke. Yang menarik Pak Arik ya, di awal pembicaraan kita bahwa hama dan penyakit itu mulai dari fase pembibitan sampai tanaman dewasa. Nah, kalau saya sebagai seorang petani di fase pembibitan itu bagaimana saya mau mengetahui bahwa ini serangan hama, ini serangan penyakit, dan bagaimana saya harus lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Tindakan apa yang saya harus lakukan? Kalau di cari pembibitan itu sebenarnya kalau sangat mudah untuk mengetahui, ya. Sebagai contoh umpamanya bercak laut, itu kan jelas itu ada bercak-bercak. Iya, betul. Kemudian kalau resispa itu, ya kan menggeret daun itu. Jadi itu kan jelas kelihatan. Iya. Jadi kalau petani kita latih, kita tunjuk untuk mereka nggak tahu. Untuk penanganan harus ada penanganan awal dan monitoringnya. Oke. Jadi bahwa perlakuan ya kalau baru awal kita sudah ketahui pada daun pertama dari bibit itu sudah kita dapat bercak atau ada hamanya itu bisa dikeluarkan secara mekanis. Mekanis. Kalau dia sudah parah ya harus dengan kimia. Oke. Dan pestisida yang sesuai dengan anjurannya. Nah, tapi itu kalau ada skala prioritas menggunakan pestisida itu ada batasannya. Jadi kalau dia serangannya sudah melebihi 50% dari tanaman yang ada ya harus dilakukan. Terutama pada bibit itu, kalau bibit itu sudah sangat berat harus. Oke. Berarti di fase pembibitan Pak Arik ya, bibit itu sebelum kita pindahkan ke lapangan, berarti kita harus memang sudah bebas dari hama dan penyakit ya. Itu yang saya katakan tadi, monitoring penting. Ya. Kemudian perlakuan yang perlu kita laksanakan. Oke. Saya tadi di acara FGD tadi kan saya katakan bahwa monitoring dan perlakuan khusus saat di pembibitan di persemaian itu harus dilakukan, dan pada saat kita mau melempar atau membawa ke lapangan itu harus diperlakukan 2 minggu sebelum kita, supaya kita akan melihat mendapatkan bibit yang bersih. Kalau sekarang kan masih belum diperhatikan penuh lah. Ya. Saya pernah mengklaim di WA perkebunan bahwa mereka menampakkan benih yang bagus, padahal banyak bercak-bercaknya. Saya katakan itu bukan benih yang baik. Berarti sebelum melakukan persemaian itu kan dalam bentuk butiran Pak. Berarti juga harus diperhatikan butiran benih yang akan sebagai sumber bibit ya. Iya, karena itu persyaratan kan. Iya. Karena kan biasanya juga di situ apakah tungau atau melekat di sabut buah kelapa ya bisa namanya menempel dan akan mempengaruhi pertumbuhan pada fase pembibitan. Iya, memang sebelum dikirim dalam bentuknya kan sudah diperlakukan. Iya, tapi kadang-kadang salah tujuannya salah. Maunya kita biasanya cuma melakukan pengendapan dalam bahan kimia atau pestisida, bahwa menggunakan insektisida. Nah, yang untuk penyakit mana? Kalau penyakit kan harus menggunakan yang fungisida, herbisida. Atau tujuan kita mau supaya menggunakan bahan kimia yang untuk hama di buah itu menempel bahwa untuk telur-telur dari hama seperti orites. Tapi kalau untuk tungau dia punya spesifik khusus pakai herbisida. Jadi mestinya
tiga-tiga ini harus diperlakukan. Artinya bahwa kita harus tahu penyebab hamanya apa, Iya. kemudian dengan treatment apa yang harus kita lakukan. Nah, untuk diketahui itu kan kita tahu di lapangan. Iya. Di lapangan kan kita tahu, oh ini makanya tadi saya katakan bloknya, kita tahu blok ini potensi dengan ada serangan tungau. Kita melakukan itu. Berarti intinya bahwa bagaimana kita melakukan sanitasi kebun yang utama juga Pak ya. Untuk kebun, jadi sanitasi kebun dan lokasi pembibitan Pembibitan, ya. semuanya. Karena kan dengan utama sanitasi kebun pastinya akan berdampak juga terhadap pohon induk yang akan diambil sebagai sumbernya. Nah, ya selanjutnya pertanyaan selanjutnya, dan ini yang paling banyak dipertanyakan di tingkat petani Pak Ari dan stakeholder lainnya, kalau tanaman yang sudah dewasa, artinya tanaman yang mungkin 1 sampai 5 tahun di lapangan, yang kalau kita lihat belum terlalu tinggi dan untuk tanaman kelapa. Nah, ini biasanya ada hama-hama yang banyak menyerap tanaman yang tidak hanya menyebabkan kerusakan, tapi sampai pada kematian. Nah, menurut Pak Ari, yang harus kita perhatikan dalam tanaman-tanaman yang di lapangan yang umur 1 sampai 5 tahun bahkan 6 tahun itu, apa yang harus kita lakukan untuk meminimalkan adanya serangan hama atau penyakit? Selalu saya katakan bahwa kebersihan kebun dan tanaman itu harus diperhatikan. Sanitasinya Sanitasinya. kebunnya. Oke. Jadi kalau kebun itu kotor, pasti hamanya akan banyak, penyakit akan muncul. Itu aja. Jadi memperhatikan kesehatan tanaman dan kebersihan kebun. Jangan sarang-sarang itu berserakan di kebun. Salah contoh sarang kuritas, sarang kokortus, sarang hama-hama yang lain itu berserakan di situ. Jadi sama aja kita memelihara hama itu di situ, papajan di situ, lingkungan yang ada. Jadi utamanya adalah pencegahan ya Pak. Pencegahan yang Tindakan pencegahan lebih utama dibandingkan termasuk dalam pencegahan itu melakukan monitoring. Jadi kalau petani ke kebun bukan cuma hanya melihat tanamannya aja, tapi dia harus melihat juga kebun itu. Kebun. Berarti bahwa ada fungsi monitoring dan evaluasi terhadap tanaman kebun. Ya. Berarti dibutuhkan peran aktif daripada Bapak Ibu dalam hal ini petani dan stakeholder lainnya, bukan cuma buat tanam kelapa, tetapi bagaimana kita mengetahui kesehatan daripada tanaman kelapa itu sendiri ya Pak Ari. Nah, ini yang menarik juga Pak Ari di lapangan. Kalau seandainya kan kita melakukan monitoring, bisa saja yang namanya hama kan kita tidak tahu ya Pak Ari, apakah dia menyerang siang, pagi, atau sore. Nah, jikalau seandainya ada tanaman yang terdeteksi awal ada serangan hama dan penyakit, itu bagaimana ya? Apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya penanganan awal atau pencegahan awal itu adalah melihat pertumbuhan tanaman ini. Kemudian apa ada serangan, dan serangannya itu apa, di mana, bahwa dia menyerang buah atau di daun, itu kan kita lihat, oh ini ada hama pemakan daun atau pengiring daun atau hama oritas itu, atau penyakit yang kita lihat, oh ada tombaknya sudah mulai lain, oh ini busuk. Nah, kalau sudah busuk seperti itu, apa yang kita laksanakan? Kalau dia sudah parah, ya pasti penebangan. Ya. Dan kalau untuk itu, makanya selalu saya sarankan untuk kebersihan, pencegahan kebersihan kebun dan tanaman itu harus diperhatikan. Kalau deteksi awalnya ya melihat. Kalau kita rajin ke kebun dan rajin melihat, kita akan tahu dia, oh ini sudah kena hama atau penyakit. Mungkin ya kalau petani itu kurang mengerti dan luasan serangannya sudah parah, melapor kepada petugas yang ada, Pak Perkebunan, atau untuk membantu penanganan ini. Tapi juga yang menarik bagi saya sempat catat Pak Ari, itu yang mengenai ada istilah musuh alami. Mungkin teman-teman sahabat Palma belum tahu apa pengertian daripada musuh alami ini Pak. Jadi musuh alami itu adalah serangga atau mikroorganisme yang mampu menyerang atau merusak, membunuh hama itu.
atau penyakit itu. Oh, Kalau contoh bahwa hama oritus, Iya. dia mempunyai musuh alami di bagian larvanya itu yang atau imagonya sebagai dewasanya yang bisa membunuh dia, yaitu ada contohnya Cryptosporidium, Iya. kemudian ada juga Baculovirus, Iya. itu bisa membunuh, jadi dia membunuh. Kemudian kalau di Rhotispa itu ada juga cendawannya yang bisa membunuh serangga imagonya atau nimfanya. Jadi bisa berbentuk mikroorganisme seperti cendawan, virus atau bakteri atau serangga sama serangga gitu. Berarti artinya bahwa ada pencegahan dini dengan penggunaan musuh alami sangat baik. Karena dia sudah tersedia di lapangan. Oke, jadi kita tidak mengoptimalkan penggunaannya di lapangan bagaimana untuk menekan serangan hama dan penyakit ya Pak. Kalau hama ini kan sudah di lapangan. Iya. Kalau dia akan dikatakan kalau dia sudah menyebabkan kerugian tanaman. Kalau dia ada keseimbangan antara musuh alam dan hawa itu belum, dia akan berada di bawah. Kalau di grafik itu dia di bawah istilahnya ada istilahnya di bawah grafik itu. Jadi dia masih alam itu masih terjaga, keseimbangan alam itu, keseimbangan di dalam kebun itu. Oleh sebab itu banyak disarankan untuk kurangi menggunakan pestisida. Karena kalau kita menggunakan pestisida semua mati. Iya. Bukan cuma hama, tetapi musuh alamnya juga mati. Nah, yang menarik juga Pak Ari, karena biasanya di petani ataupun siapapun kalau ada hama sedikit menggunakan pestisida, apakah kimia dan sebagainya. Dari kesimpulan ini saya menyatakan bahwa sebaiknya kita menekan dulu secara mekanis, kemudian penggunaan musuh alami baru. Mungkin alternatif terakhir ya Pak ya, penggunaan bahan kimia mungkin. Iya, karena kan juga termasuk lingkungannya juga ya. Oh iya. Menjadi pertanyaan lagi Pak Ari ini mengenai hama seksapa, itu yang tadi Bapak sampaikan kan dia spesifik lingkungan ya. Itu bagaimana kita mau mengetahui bahwa itu serangan hama seksapa dan bagaimana cara pengendaliannya? Karena menurut beberapa literatur yang saya baca dan hasil beberapa pengkajian dan penelitian, hama seksapa ini sangat besar, dan kalau Bapak Ibu tidak mengenal, kalau seksapa itu sama dengan boto-boto ya Pak Ari, belang yang kecil tapi ukurannya besar. Nah itu bagaimana Pak Ari untuk menangani? Kalau hama seksapa itu kan sampai saat ini ditemukan baru pada beberapa daerah, di daerah sekitar di Sangir dan di Bolmo ada. Untuk daerah lainnya seperti di Papua. Nah, kalau di lokasi ini memang di Sangir itu serangannya sudah berat, sehingga penggunaan insektisida itu sudah melebihi, sudah boleh dikatakan sudah parah itu, sangat parah penggunaannya, sehingga dan memang di zaman dulu itu hanya ini yang bisa dilakukan untuk penyuntikan injeksi batang dan dibesarkan gitu. Cuma beberapa penelitian dilakukan untuk menghasilkan bahwa penggunaan musuh alam itu sangat efektif untuk mencegahnya. Jadi dulu pernah dilakukan dengan pelepasan burung gagak, kemudian ada juga influenza mikal itu untuk parasit pada telur, itu menghasilkan yang baik, memberikan yang baik hasil itu. Nah, sehingga saat ini lebih fungsinya sudah mulai berkurang. Terima kasih Pak Ari, Bapak Ibu, sangat menarik diskusi dan pembahasan kita di hari ini yang menyangkut bagaimana kita mengenal yang namanya hama dan penyakit pada tanaman kelapa. Mungkin Pak Ari akan memberikan semacam statement untuk semua stakeholder dan termasuk kita semua yang pemerhati kelapa, bagaimana kita menangani kelapa ini sehingga kita bisa meminimalkan yang namanya adanya serangan hama dan penyakit. Untuk mendapatkan produksi yang baik, maka diperlukan sebuah penanganan hama dan penyakit yang benar. Sehingga kemudian untuk mendapatkan hasil yang baik atau produktivitas yang tinggi di kebun kelapa,
maka kebersihan kebun, tindakan mekanisasi di kebun itu harus terlalu dijaga agar supaya keseimbangan dalam kebun itu bisa terjaga dengan baik. Jangan selalu menggunakan pestisida karena akan berbahaya bagi kita, lingkungan, dan kita sendiri. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sangat menarik, Bapak Ibu, sahabat-sahabat tanaman palma. Hari ini kita diskusi tentang bagaimana kita mengenal dan bagaimana kita mencegah adanya serangan hama dan penyakit, khususnya tanaman kelapa. Perutama adalah bagaimana kita melakukan pembersihan kebun, kemudian deteksi awal dari mulai dari benih, pembibitan, dan pencegahannya. Yang utama adalah pencegahan bagaimana kita melakukan pembersihan kebun, kemudian kita meminimalkan penggunaan bahan-bahan kimia, karena itu akan berdampak bagi lingkungan, tanaman, dan kita sendiri. Saya yakin dan percaya bahwa kita tidak akan berhenti di sini, diskusi kita akan berlanjut dan kita akan bertemu dengan narasumber yang lainnya. Salam tanaman palma dari BCP Tanaman Palma, kita akan ketemu kembali.